Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari Ayub 34 ayat 12. Sungguh Allah tidak berlaku curang, yang Maha Kuasa tidak membengkokkan keadilan. Nats firman Tuhan pada hari ini dimulai dengan kutipan Ayub kepada Allah dalam Ayub 34 ayat 5-6. Karena Ayub berkata, "Aku benar, tetapi Allah mengambil hakku. Kendati aku mempunyai hak, aku dianggap berdusta. Sekalipun aku tidak melakukan pelanggaran, lukaku tidak dapat sembuh lagi." Namun Elihu menyerang Ayub dengan mengatakan bahwa Ayub hidup tak bermoral. Dalam Ayub 34 ayat 7-8. Siapakah seperti Ayub yang minum hujatan terhadap Allah seperti air, yang mencari persekutuan dengan orang-orang yang melakukan kejahatan dan bergaul dengan orang-orang fasik? Ini sebuah tuduhan yang tidak adil karena tanpa bukti. Tokoh yang lebih muda, Elihu, juga sama-sama tidak tahu dengan yang lainnya tentang percakapan di surga yang disebut pada pembukaan kisah ini. Karena itu mereka menafsirkan terhadap penderitaan Ayub hanya seperti pikiran mereka. Namun Elihu memulai dengan penyangkalan langsung. Ayub 34 ayat 11-12. Malah ia mengajar manusia sesuai perbuatannya, dan perbuatan setiap orang mengalami sesuai kelakuannya. Sungguh Allah tidak berlaku curang, yang Maha Kuasa tidak membengkokkan keadilan. Secara logika, ini bisa berarti menerima tanpa bukti. Namun hal itu menunjukkan kepada keterbatasan pikiran manusia. Karena dialog antara Ayub dan sahabat-sahabatnya terkait dengan keluhan Ayub dan bukan secara langsung dengan penderitaan yang dialaminya, maka misi dari para sahabatnya lebih merupakan usaha penghakiman daripada penghiburan pastoral. Para sahabat tersebut mengambil kedudukan sebagai dewan penasehat yang siap menghakimi seorang pelanggar yang keras hati. Pertimbangan kesalahan Ayub mencakup pembahasan tentang aspek-aspek yang lebih luas dari masalah itu sendiri. Karena itu jatuh pada penghukuman. Oleh karena itu, bagi Ayub perdebatan itu bukan merupakan penyelidikan akademis yang objektif tentang penderitaan pada umumnya, melainkan suatu fase baru yang lebih menyakitkan dari penderitaannya. Para sahabatnya itu diperdaya oleh ketaatan mereka pada teori tradisional, sehingga ikut membantu serta bersekongkol dengan iblis dalam memusuhi Allah dan menggelapkan jalan hikmat bagi hamba Allah Ayub. Tetapi perdebatan ini berguna untuk membungkam hikmat dunia. Dengan demikian, mempersiapkan penyajian pendekatan sesuai perjanjian terhadap hikmat yang muncul pada percakapan
antara Elihu dan Tuhan sendiri. Sebenarnya pandangan Elihu benar ketika ia mengatakan bahwa Allah adalah adil dan tidak ada kecurangan padanya. Apapun yang dilakukan Allah terhadap manusia pasti adil, karena alam semesta dan segala isinya, termasuk manusia, adalah milik Allah. Namun, memperlakukan Ayub seakan-akan sedang menghadapi keadilan Allah oleh karena hujatannya adalah tindakan yang tergesa-gesa tanpa dasar yang jelas. Elihu telah terjebak dengan pola pikir sempit, sama dengan ketiga temannya yang lain, yang melihat bahwa penderitaan Ayub adalah bukti keberdosaan Ayub sendiri. Betapa seringnya kita menjadi pembela-pembela Allah yang bersemangat tanpa mengerti persoalan dengan benar. Dengan arogan kita mengambil alih otoritas Allah untuk menyatakan seseorang benar atau salah. Niat menolong orang yang bermasalah, kita justru sering menambah beban rasa bersalah mereka kepada Allah yang tidak pada tempatnya. Orang yang memiliki hikmat ilahi yang tulus akan mempertimbangkan semua aspek sebelum ia menilai. Ia akan sadar pada pengertian ilahi dan bukan pada logika yang terbatas. Karena itu melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan, jangan memberi nasihat atau teguran yang bukan berasal dari hikmat ilahi, sebab hanya akan menghasilkan kepahitan dan kedukaan yang membinasakan. Daripada memberi nasihat yang belum jelas, lebih baik kita mendoakan setiap permasalahan sesama kita, dan biarlah Allah yang bertindak menyelesaikan masalah tersebut. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.